Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita, kemudian guru-guru kita dan orang tua kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, seperti yang Ustadz bilang minggu lalu, bahwasanya pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan bab 3. Nah, adapun nanti minggu depan insya Allah akan kita lanjut ke soal latihan bab 4 sekaligus kisi-kisi ya. Kisi-kisi PTS yang akan dilaksanakan tanggal 5 Oktober insya Allah. Jadi sekarang sebelum kita bahas soalnya, pastikan kamu sudah buka buku paketnya. Ya, dibuka buku paketnya. Kalau belum dibuka atau belum diambil bukunya, silahkan diambil dulu. Ya, videonya di pause, boleh di pause dulu ya. Sudah semuanya? Oke. Ya, pastikan semuanya sudah membuka buku paketnya, paket PLBJ halaman 22. Ya, halaman 22. Soal latihan. Di sini akan kita bahas karena terakhir kita bahas cuma 1 dan 2 ya. Bisa bab 2. Oke. Kita mulai. Bagian A atau yang PG ya. Nomor 1. Musik gambang kromong merupakan kesenian khas daerah. Apa jawabannya? Ya, B. Betawi. Selanjutnya nomor 2. Oh ya, kalau ada yang salah jawabannya langsung dibetulkan aja ya. Langsung dihapus, kemudian dibetulkan. Tulis dengan jawaban yang betul. Karena untuk latihan kamu ketika mau ujian PPTS nanti. Selanjutnya nomor 2. Gambang kromong dimainkan oleh sekelompok orang. Oleh karena itu gambang kromong disebut apa jawabannya? A. Orkes. Oke. Selanjutnya nomor 3. Contoh alat musik gambang kromong yang berasal dari Indonesia adalah apa jawabannya? C. Gambang. Ya, jadi di situ ada pilihan A. Tehian, B. Sukong, yang D. Kungahyan. Itu tiga-tiganya berasal dari Tiongkok. Ya. Jadi perpaduan seperti yang Ustadz bahas beberapa waktu lalu, bahwasanya musik gambang kromong ini perpaduan antara musik ya, Indonesia dan Tiongkok. Nah, yang 3 ini, yang A, C dan A, B dan D itu musik asal atau alat musik asal Tiongkok ya. Sedangkan gambang yang pilihan C itu alat musik berasal dari Indonesia. Nomor 4. Musik gambang kromong merupakan perpaduan musik dari Indonesia dan tadi yang saya bahas ya. Jawabannya apa? A. Tiongkok. Selanjutnya nomor 5. Keturunan Tiongkok yang berada di Nusantara atau Indonesia ya disebut dengan A. Tionghoa. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Alat musik gambang kromong yang dimainkan dengan cara dipukul adalah apa jawabannya? B. Kemong. Ya. Kemong adalah gong kecil yang dimainkan dengan cara dipukul. Pilihannya apa aja tuh? Ada kongahyan. Kongahyan itu alat musik gesek ya, digesek. Kemudian sukong dan tehian juga sama ya. Selanjutnya nomor 7. Perkampungan Betawi yang dibangun oleh pemerintah DKI adalah apa jawabannya? A. Setubabakan. Ya. Kemudian nomor 8.
Musik gambang kromong umumnya digunakan untuk mengiringi tari cokek, ya. Tari cokek dan tari lenong biasanya untuk musik gambang kromong itu. Lenong dan cokek. Selanjutnya nomor 9. Alat musik modern yang ditemukan pada gambang kromong adalah apa jawabannya? B. Organ. Oke. Nomor 10. Pernyataan berikut yang tepat adalah yang mana? Ya, A. Nilai luhur dari gambang kromong adalah kekeluargaan. Nah, yang sisanya B. Bermain gambang kromong menyebabkan perpecahan. Tidak, ya. Tidak menyebabkan perpecahan. Kemudian penyanyi gambang kromong ada 2 perempuan juga bukan. Gambang kromong mendorong kita untuk diam saja, itu apalagi, ya. Jadi jawaban yang sisanya B, C, D itu kurang tepat. Selanjutnya kita ke bagian B. B. Isi titik-titik bawahnya dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Gambang kromong merupakan nama alat musik titik-titik dan titik-titik. Jawabannya gambang dan kromong. Nah, jadi emang ini gabungan, ya. Disebut dengan gambang kromong. Nomor 2. Kongahyan adalah alat musik yang dimainkan dengan cara digesek. Ya, jadi 3 alat itu yang dari Tiongkok, kongahyan, sukong, dan tehyan itu digesek. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di ukuran. Ya, jadi yang paling mencolok itu perbedaan antara ketiga alat musik itu di ukurannya. Ya. Pernah Ustadz bahas di beberapa waktu lalu, ya, gambarnya pun juga ada. Selanjutnya nomor 3. Gambang terbuat dari bahan kayu, ya. Juga bambu, ya, kayu dan bambu boleh. Selanjutnya nomor 4. Musik gambang kromong digunakan untuk mengiringi tadi, ya, mengiringi tari lenong dan tari cokek. Selanjutnya terakhir nomor 5 bagian B. Gambang kromong merupakan kesenian khas Betawi yang harus yang harus dijaga dan dilestarikan. Ya, boleh jawabannya jaga boleh, dilestarikan, cuma dilestarikan juga boleh. Dua-duanya boleh juga. Oke. Jadi yang jawabannya bukan ini silakan dibetulkan, ya, untuk latihan ujian. Nah, ini sudah bagian B. Sekarang kita beralih ke bagian C. Nah, bagian C ini apa yang kamu ketahui tentang sejarah musik gambang kromong? Jelaskan. Nah, ini jawaban kamu masing-masing, ya. Jadi untuk bagian C ini tidak Ustadz tulis jawabannya, kamu cukup dengarkan saja. Jadi untuk ini jawabannya ada di buku, ya, terserah kamu untuk sejarah musik gambang kromong. Ada baca di halaman 18, ya. Ya, gambang kromong merupakan musik pencampuran antara musik Indonesia dan Tiongkok, ya. Pada mulanya, gambang kromong merupakan kesenian yang hanya dimainkan oleh orang Tionghoa peranakan. Lambat laun, musik gambang kromong pun diserap oleh masyarakat Betawi dan disesuaikan dengan kondisi musik Nusantara. Kini, kesenian gambang kromong menjadi salah satu kesenian khas masyarakat Betawi, ya. Jadi itu. Yang kedua, tulislah 4 jenis alat musik gambang kromong. Nah, ini bisa juga dilihat di buku, ya. Ada kurang lebih 9, ya, kalau nggak salah. Ada 9, kamu cukup tulis 4 aja di antara itu. Bisa gambang, kromong, gendang, kecrek, kemong, lingnong, sukong, tehyan, atau kongahyan. Ya, kamu tinggal pilih 4 saja. Selanjutnya, nomor 3, di mana kamu dapat melihat pertunjukan gambang kromong? Nah, pertunjukan gambang kromong bisa kita lihat di beberapa acara, ya. Contohnya apa? Di acara pernikahan, kemudian ulang tahun DKI Jakarta,
serta mengiringi pertunjukan lenong dan cokek. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya nomor 4. Apa nilai luhur yang kamu dapatkan dari kesenian gambang kromong? Nah, nilai luhur yang didapatkan dari kesenian gambang kromong yang pertama yaitu akulturasi atau perpaduan budaya. Ya, kan di sini ada perpaduan antara musik Indonesia dan musik Tiongkok, ya. Nah, di sini yang pertama itu nilai akulturasi atau perpaduan budaya, yang kedua nilai kerjasama. Ya, karena emang yang namanya perpaduan alat musik ya harus kerjasama. Jangan sampai alat musik satu dan lainnya tidak kompak. Nah, ketika tidak kompak maka tidak akan menciptakan nada atau harmoni lagu yang indah. Pasti kurang enak didengar ya. Yang terakhir kekeluargaan. Nah, jadi ada unsur budaya ya di sini sehingga ada menciptakan unsur kekeluargaan di musik gambang kromong ini. Oke, selanjutnya nomor 5. Menurutmu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi muda dalam melestarikan kesenian gambang kromong? Jelaskan. Kalau ini pendapat kamu ya. Pendapatnya bebas. Jadi, kalau ini terserah kamu jawabannya. Yang penting sesuai dengan konsep daripada apa yang sebaiknya dilakukan. Ya. Mungkin contohnya seperti melestarikannya, menjaganya, mempelajarinya. Ya, kita sedang mempelajari sekarang kan. Untuk seumuran kamu SD itu cukup dipelajari saja ya, mempelajari musik gambang kromong di sekolah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah nanti kita akan bahas pembahasan soal latihan bab keempat di pertemuan yang akan datang ya, Rabu yang akan datang, sekaligus kisi-kisi PTS. Oke? Tetap jaga kesehatan di rumah. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.